Sebuah kutukan yang didasari dendam tertinggal di sebuah tali. Kutukan itu terus berkembang dan menjadi semakin kuat. Bisakah kutukan itu dimusnahkan atau dendam tetap harus dibayar? Sebuah ritual harus dilakukan untuk menghilangkan dendam dan mematahkan kutukan. Namun, akankah ritual itu berhasil? Mari kita saksikan alur ceritanya. Dan jangan lupa subscribe dan like channel Tante. Terima kasih. Cerita dimulai di tahun 2008 dengan memperlihatkan pertemanan karib dua pelajar wanita bernama Suyi dan Lian. Suatu hari, Suyi bertanya pada Lian apa cita-citanya, dan Lian menjawab bahwa 10 tahun lagi dia akan menikahi cinta dalam hidupnya. Tapi kemudian, Lian ditemukan mati gantung diri dengan seutas tali di sekolah. Scene pun berpindah di tahun 2018. Seorang wanita bergaun pengantin berjalan sambil menangis di hutan dan kemudian menggantung dirinya dengan seutas tali di sebuah pohon. Nah, kita sekarang masuk ke cerita utama film ini. Di pesisir Fujian, Taiwan, terdapat sebuah cerita mistis bahwa bila seseorang meninggal dengan cara gantung diri, maka tali yang digunakan untuk menggantung dirinya akan terdapat kutukan. Sehingga sebuah ritual yang disebut ritual tali harus dilakukan untuk mematahkan kutukan tersebut. Cerita pun berlanjut memperlihatkan dua orang pemuda bernama Agwei dan Jiawei sedang dalam perjalanan menuju desa Fujian untuk menyiarkan secara langsung sebuah ritual tali. Berita tentang ritual tali itu didapatkan Agwei dari pamannya yang menjadi dukun di desa itu. Kebetulan Jiawei dan Agwei memang berasal dari desa Fujian. Ketika mereka sampai, ritual sudah akan dimulai. Mereka pun segera bersiap menyiarkan. Dalam ritual itu, batang pohon yang digunakan untuk gantung diri harus ditebang dan diikat dengan mantra khusus, kemudian dibungkus bersama dengan tali yang digunakan untuk menggantung dan menjalani ritual tali untuk akhirnya dibuang ke laut. Namun sayang, dalam perjalanan ritual tali itu, bungkusan batang pohon itu terjatuh dan terlepas ikatannya. Dan pada waktu dibungkus kembali, para dukun tidak menyadari bahwa tali yang digunakan untuk menggantung tertinggal di tepi jalan. Tak lama kemudian, pacar dari Jiawei si kameramen pun datang mengantarkan baterai cadangan untuk kameranya. Ternyata pacarnya adalah Suwei yang muncul di awal cerita. Suwei yang sedang memperhatikan Jiawei tiba-tiba mendengar sebuah suara memanggilnya dan cerita pun mendapat kilasan flashback ke masa sekolah Suwei dulu yang memperlihatkan beberapa pelajar sedang membuli seseorang. Sementara itu, Agwei yang sedang menuju mobil untuk menjemput pembawa acaranya bernama Hui yang baru saja datang, menemukan tali yang terjatuh waktu ritual tadi dan dengan kaget melemparnya. Setelah itu, Agwei mengantarkan Hui beristirahat ke rumah milik pamannya yang malam itu sedang kosong, sedangkan Suwei membawa Jiawei pulang ke rumah orang tuanya. Di rumah, Jiawei memeriksa rekaman live-nya dan sangat senang karena siaran langsungnya tadi mendapatkan banyak penonton karena menangkap sebuah bayangan aneh waktu sedang merekam. Namun, tiba-tiba Suwei merasa pusing sehingga Jiawei segera membantunya untuk istirahat. Scene berpindah ke Hui yang baru saja selesai mandi. Tiba-tiba mendengar suara memanggilnya sambil menangis dari arah wastafel. Ketika Hui mendekati lubang wastafel untuk mendengar lebih jelas, pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup. Sementara itu, Suwei yang sedang tidur bermimpi melihat wanita berambut panjang, berbaju putih, sedang duduk di tepian dermaga laut. Duh, rambut panjang, baju putih,
Kembali ke Huyi yang melakukan live streaming setelah sehabis mandi. Beberapa orang yang menonton live-nya mengatakan melihat ada orang di belakang Huyi, sehingga Huyi memeriksanya dan kaget mendengar suara memanggil namanya dari kamar mandi. Dan semakin kaget melihat banyak darah keluar dari celah pintu. Huyi segera meraih tas dan kameranya, namun belum sempat dia keluar, Huyi pun tewas tergantung, diiringi oleh bayangan seorang hantu wanita. Esok paginya, Paman Agway menemukan Huyi yang tergantung dan segera menghubungi Agway. Ketika Jiawei mendatangi Agway di TKP, Agway berkata, pamannya yang dukun bilang bahwa Agway kerasukan pada saat dia gantung diri. Tapi, Jiawei yang sedang senang siaran langsungnya kemarin mendapatkan banyak penonton, malah menyarankan untuk melakukan siaran langsung nanti malam di tempat Huyi tewas. Cerita berpindah, memperlihatkan Suwei yang bangun tidur dalam kondisi tidak nyaman karena bermimpi buruk dan timbul memar kemerahan pada leher bagian kanannya. Selintas muncul flashback kenangan Suwei dan Lian dulu. Terlihat Lian juga punya memar kemerahan di leher kanannya. Malam harinya, Suwei bermimpi melihat gadis berambut panjang berbaju putih itu lagi. Sementara itu, malamnya Jiawei dan Agway tiba di TKP Huyi. Jiawei segera merekam kondisi dalam rumah. Namun, ketika Agway sedang di toilet, tiba-tiba ada tetesan darah di telapak tangannya. Dan begitu dia melihat ke atas, Agway berteriak dan lari keluar toilet. Jiawei berusaha menenangkan. Namun, karena Agway terlalu berisik, polisi yang berpatroli di depan rumah mendengar suara berisik dan memeriksa. Jiawei dan Agway pun segera kabur dari situ. Ketika akhirnya mereka sampai di rumah Suwei, Jiawei menunjukkan kepada Suwei foto yang dia temukan di TKP Huyi dan bertanya apakah dia mengenal dua perempuan yang berfoto bersama Huyi. Salah satu perempuan itu ternyata adalah perempuan yang di awal cerita gantung diri di pohon mengenakan gaun pengantin, sedangkan satunya lagi bernama Xianhe. Suwei yang melihat foto itu segera teringat bahwa mereka adalah temannya dan Huyi dulu, dan mereka termasuk yang suka membuli Lian. Dulu memang hanya Suwei yang mau berteman dengan Lian, sedangkan yang lain selalu membulinya. Jiawei dan Agway terus membahas tentang siaran yang menghasilkan uang dari cerita meninggalnya teman-temannya sehingga membuat Suwei marah. Jiawei berusaha meminta maaf dan menjelaskan bahwa usahanya itu demi kebaikan ekonomi mereka. Setelah itu, Suwei tertidur dan bermimpi lagi tentang dirinya yang dulu tidak berani membantu Lian pada saat Lian sedang dibuli. Sementara itu, Jiawei yang sedang memeriksa rekaman videonya kaget melihat sosok wanita dalam rekaman dan lebih dikagetkan lagi oleh teriakan Suwei yang mengigau dalam tidurnya karena bermimpi buruk. Jiawei dan Agway segera menghampiri Suwei dan berusaha membangunkannya, namun tidak bisa. Mereka berdua pun terkejut melihat memar merah seperti dicekik di leher Suwei. Mereka segera membawa Suwei ke Paman Agway. Paman Agway berhasil menyadarkan Suwei dan menghilangkan memar di lehernya. Dia pun menjelaskan kepada mereka bahwa ada kutukan yang telah lama mengikuti Suwei. Namun, kutukan itu belum matang. Dia pun belum paham apa penyebab kutukan itu.
dan dia mengatakan mereka harus mencari tahu apakah ada kejadian masa lalu yang bisa menimbulkan dendam. Scene berlanjut memperlihatkan Sue sedang membakar semua fotonya bersama Lian. Ketika dia selesai dan berbalik pulang, seseorang melihatnya dan memeriksa bekas bakarannya, dan pergi ketakutan begitu melihat sisa foto Lian yang tidak terbakar. Cerita kembali flashback ke Lian yang sedang dibully. Ternyata wanita tadi adalah Xian He. Tak lama, Agui berpapasan dengan Xian He yang baru keluar dari tempat pamannya membeli mantra dan mengenalinya sebagai salah satu wanita di foto yang sedang diselidiki Jiawei dan mengikutinya pulang. Setelah menemukan rumah wanita itu, Agui pun memberitahu Jiawei. Scene berpindah menunjukkan Sue yang sedang berkemas pergi ke Taipei. Jiawei berkata, apakah Sue tidak ingin mencari tahu penyebab kutukannya dan mengapa 2 dari 3 wanita di foto yang merupakan teman Sue tewas. Jiawei takut semua itu ada hubungannya dengan kutukan Sue. Sementara itu, Xian He yang sedang menjahit di rumahnya terkejut dengan suara yang memanggilnya tiba-tiba. Dia pun memeriksa ke atas, mengira ibunya yang sedang stroke memanggilnya. Ketika sampai di atas, ibunya yang stroke kelihatannya kerasukan teman tante. Jiawei dan Sue yang menerima pesan Agui tentang lokasi Xian He pun akhirnya sampai ke rumah Xian He. Mendengar teriakan Xian He, mereka segera mendobrak pintu dan menemukan Xian He dan ibunya yang sudah tewas akibat perlawanan Xian He. Mereka pun segera menghubungi polisi. Sesudahnya, Sue mencoba untuk menghibur Xian He. Namun, Xian He terus meracau meminta maaf dan mengatakan dia tak sengaja melakukan itu. Keesokan harinya, mereka pun membawa Paman Agui ke lokasi tempat gantung diri Lian. Di situ, Paman Agui mencolek debu dan ternyata debu itu berubah menjadi darah. Dia pun meminta tali yang dipakai gantung diri oleh Lian. Pengurus sekolah mengatakan tali itu sudah dibawa ke kuil dan dibakar. Namun ternyata ada sisa tali di atas yang masih belum dibuka, sehingga kutukan terus berkembang dan menjadi semakin kuat. Paman Agui pun memutuskan untuk melakukan ritual tali nanti malam. Scene berpindah ke Xian He yang sedang tidur. Tiba-tiba terbangun karena ada yang menetes dari atas membasahi pipinya. Namun, ketika Xian He melihat ke atas, polisi yang berjaga di rumah Xian He pun naik ke atas karena mendengar suara berisik dan melihat Xian He sudah tewas tergantung. Pada saat itu, Jiawei dan Sue sedang berada di rumah. Tiba-tiba listrik padam. Jiawei pun memeriksa sekering ke bawah. Pada saat memeriksa, Jiawei menemukan buku harian Sue dan Scene pun kembali menunjukkan flashback. Rupanya, dulu Lian meminta tolong kepada Sue untuk menyampaikan cintanya kepada Jiawei yang dulu adalah asisten dosen. Namun, Sue tidak melakukannya karena dia juga menyukai Jiawei. Bahkan, surat penolakan Jiawei terhadap Lian pun dibocorkan Sue kepada teman-teman sekelasnya, sehingga menjadi bahan bullying pada Lian. Sampai suatu hari, Lian memergoki Sue dan Jiawei sedang bersama. Di tengah kesedihannya dikhianati oleh teman satu-satunya, dia pun menggantung dirinya di aula sekolah. Kembali ke Jiawei. Jiawei yang sedang membaca buku harian mendengar suara wanita menangis. Jiawei yang mengira itu Sue segera menuju ke arah suara itu dan melihat Antu Lian sedang cekikikan. Namun ketika dilihat lebih jelas,
Ternyata itu adalah Sue yang kerasukan. Scene pun berlanjut ke aula sekolah, di mana Paman Agway sudah siap melakukan ritual tali. Jiawei, Sue, dan Agway pun sudah ada di sana. Ketika ritual dimulai, Paman Agway mencoba memanggil hantu Lian untuk berkomunikasi. Namun, ternyata hantu Lian yang dipenuhi dendam sangat kuat teman tante. Paman Agway pun kewalahan. Dia melemparkan tali gantung diri Lian kepada Agway dan menyuruh membakarnya. Namun ketika Agway mengambil tali itu, hantu Lian akhirnya mendapatkan Sue. Dia pun mencekik Sue. Jiawei yang melihat itu memohon kepada Lian agar melepaskan Sue, namun tak berhasil. Paman Agway berteriak agar Jiawei segera membakar tali itu. Dan ketika tali itu terbakar, Lian pun lenyap bersamaan dengan permintaan maaf dari Sue. Film diakhiri dengan Jiawei dan Sue yang berkendara meninggalkan desa Fujian. Sue tersenyum kelihatan sangat senang. Tapi begitu melihat kaca, ternyata yang muncul adalah wajah Lian. Kelihatannya arwah Lian mengambil alih tubuh Sue, teman tante. Demikianlah alur cerita film The Rope Cruise ini, teman tante. Semoga kalian menikmati ceritanya ya. Dan jangan lupa subscribe dan like channel tante. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Oh iya, film ini ada lanjutannya loh. Kalau kalian banyak yang suka film ini, nanti tante akan mereview yang keduanya juga.